Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jawa Tengah dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa berjumpa dalam acara tamu kita bersama saya Nia Sukma. Dan tentunya di sore hari ini kembali saya akan mengajak Anda untuk mengulas bagaimana pendidikan di Indonesia, terutama yang ada di Jawa Tengah ini terkait dengan masa-masa pandemi COVID-19. Apakah akan mengurangi mutu pendidikan ataukah akan mengurangi kualitas juga guru dalam mengajar murid-murid secara daring ataupun pembelajaran jarak jauh. Nah, seperti apa ini kiprah SMP Negeri 21 Semarang? Sore hari ini saya akan mengulas habis terkait dengan pembelajaran jarak jauh bersama SMP Negeri 21 Semarang. Dan langsung saja tamu saya sore hari ini adalah beliau Dr. Andes S. Agung Nugroho MM, beliau Kepala Sekolah SMP 21 Negeri 21 Semarang, dan Ibu Setio Listanti MPD, beliau adalah guru sekaligus alumni dari SMP Negeri 21 Semarang. Assalamualaikum, selamat sore Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Nia. Iya, waduh, ngelihat Pak Agung ini rasanya kok pengen senyum terus saya loh Ya. Pak Agung ini ya. Batuknya mantul. Bukan saya Pak, saya sudah pakai topeng nih Pak. Iya, Ya. siap. Jadi tidak kena sinarannya ya Pak. Baik, Pak Agung ini adalah Kepala Sekolah dari SMP Negeri 21 Semarang. Saya langsung saja ya ingin bertanya sama beliau terkait dengan sebenarnya SMP Negeri 21 Semarang, mungkin pemirsa juga yang di rumah kan ini Jawa Tengah Pak yang Betul, menyaksikan ya, bahkan bisa live streaming seluruh dunia bisa melihat kita. Tepatnya berada di mana SMP Ya. Negeri 21? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung. Di SMP 21 ini terletak di Kota Atas, di Jalan Karangrejo Raya, nomor 12, Kelurahan Srondol Wetan, Kecamatan Banyumanik. Wah, Serondol ya Pak Ya. ya. Terus ada berapa kelas yang ada di SMP Negeri 21 ini? Ya, kebetulan di SMP 21 ini kita sekarang memiliki 27 rombel atau 27 kelas. Jadi setiap rombongan belajar ini ada 9 kali 3 dengan jumlah murid 870. Ini dengan kita punya guru 46, ada yang non PNS, juga sebagian besar PNS, lalu ada tenaga tata usaha atau TAS ini 14. Baik. Untuk fasilitas sendiri di SMP Ya. Negeri 21? Jadi SMP 21 ini kebetulan dulunya adalah RSBI. Iya. Jadi Rintisan Sekolah Berstandar Internasional. Sekarang pun juga masih RSBI, Raksido Berstandar Internasional. Kok bisa jadi nggak jadi Pak? Ya kan enggak ada. Oh. Ya kan sudah enggak ada, RSBI dihapus semuanya. Menjadi supaya ya jadi nasional kualitasnya ya. kan Iya. sama begitu. Kan kita sudah menggunakan SNP ya, Standar Nasional Pendidikan, dan alhamdulillah memang SMP 21 ini besok tanggal 1 Oktober itu umurnya 43 tahun. Oh, Ya. berarti besok mau ulang tahun ya? Ya, ulang tahunnya karena pandemi ya kita kemas dalam acara-acara yang virtual lah begitu. Baik. Jadi dalam usia 43 tahun ini memang SMP 21 ini syarat prestasi. Kebetulan di sebelah saya ini narasumber juga alumni 21 yang sekaligus guru di situ, sehingga mengetahui perkembangan di sekolah ini. Memang anak-anak kita ini karena saat ini terutama ketika zonasi ini masih menjadi pilihan masyarakat. Inputnya paling baik sekota Semarang karena di sana memang zonasi tetapi daerah atas, sehingga memang betul-betul masyarakat itu merujuk ke SMP 21. Oh, baik. Kalau untuk ekstrakurikulernya sendiri di SMP Negeri 21 Pak? Ya, alhamdulillah kita ada 19 ekstrakurikuler. 19 ya. ekstra. Jadi saat pandemi seperti ini kita kemarin masih sempat menjuarai lomba virtual COIR internasional di Bandung yang diikuti oleh 30 negara. 32. Kebetulan kita mendapat gold medal atau medali emas dengan poin 85. Ini ngalahkan Telkom dan sebagainya yang sudah duluan. Kemudian di sisi tradisional ini kita juara musik tradisional dan tari tradisional yang kemarin maju ke FLSN tingkat provinsi. Ya, ini. Jadi banyaklah, termasuk di rangkaian HUT ini kita nanti juga akan mengadakan lomba virtual band festival. Jadi mereka main secara virtual dari tempat masing-masing lalu kita nilai begitu. Jadi itu. Jadi banyak kita salurkan, tidak hanya sisi yang akademis, non akademis juga. Kalau akademis 21 sudah menjadi pilihan.
Oh baik ya, jadi ada 19 ekstrakurikuler yang bisa menjadi pilihan adik-adik ya yang bersekolah di SMP Negeri 21. Jadi banyak peluang untuk mengembangkan kreativitasnya. Betul, selain siap. di akademik ya Bapak Siap. dan Ibu ya. Ada kolam-kolam ikan. Tadi ada kandang apa itu tadi Pak? Burung. Oh, burung apa saja di situ? Lovebird, ada merpati, ada jalak. Kita ada 6 burung, termasuk burung dara. Oh, Ya. berarti kalau lapar bisa langsung digoreng ya Pak? Iya, Burung dara. ada kelinci Bisa, juga. Oh kelinci bisa Iya. disate juga Bisa. ya? Kok kayak beraneka macam jenis lauk pauk ada di situ Iya. ya Pak? Termasuk ikan, Mbak. Termasuk ikan Ikannya jadi tadi banyak. bisa dibakar. Iya bisa dibakar-bakar. Tapi memang tujuannya untuk itukah atau hanya untuk hiasan? Ya, jadi sekaligus pembelajaran. Jadi anak-anak kan harus belajar mengenal ekosistem hewan. Kemudian kita ini juga alhamdulillah ke tahun ini meraih predikat adiwiyata tingkat provinsi yang nanti tahun depan maju ke nasional. Sebetulnya kita di 19 juga juara sekolah sehat kota, 20 mau maju ke provinsi, tetapi terus COVID. Kita udah diminta studi banding ke Bogor untuk mewakili kota Semarang, tapi karena COVID ya, tapi kita tetap menjaga lingkungan. Jadi tetap menata meskipun tidak ada siswa, karena ini nanti suatu saat ketika anak-anak datang akan tertarik. Jadi mencintai sekolah, termasuk untuk menjaga lingkungan. Iya, tadi ada 27 ruang belajar ya. Iya. Luas juga seperti itu. Ya, kita punya 8.200 meter persegi, 2 lantai. Luar biasa ya. Jadi tadi juga saya melihat ada lukisan-lukisan. Jadi mungkin juga SMP Negeri 21 Semarang ini berusaha untuk memberikan kenyamanan untuk para siswa. Betul. Supaya betah belajar Betul. di sekolah gitu. Iya. Kita sekolah ramah anak. Oh. Ya, kita punya predikat sekolah ramah anak. Tahun ini kita menerima anak inklusi. Jadi anak berkebutuhan khusus, 2 anak begitu. masuk di sini. Oh, ada berapa anak? 2. Oh, 2. Ya, baik-baik. Terus penyesuaiannya Ya, alhamdulillah ini kurikulum nanti yang akan ya cerita baik, nanti ya. akan saya tanyakan ya. nanti Jay sama Ibu Setio Listanti. Namun sebelum ke Ibu Setio Listanti, saya mau tanya masalah visi nih. Ya. Visi di SMP Negeri 21 Semarang sendiri Pak. Ya, tadi kan membentuk insan Indonesia bertakwa, cerdas, kemudian berwawasan lingkungan dan berkompetitif secara global. Itu maksudnya memang karena dulu SMP 21 ini pernah menyandang predikat RSBI. Iya. Nah, kita tetap menjaga mutu dan kualitas. Mempertahankan. Jadi budaya mutu ini harus kita jaga, dan memang alhamdulillah dari LPMP ini kita untuk SNP kita standarnya ini sudah standar sesuai dengan standar. Lah kita menuju ke standar baru untuk menentukan. Oh baik, jadi seperti itulah visinya dan harus tetap dipertahankan ya Pak Betul. ya, supaya baik dari tahun ke tahun dan bila perlu meningkat seperti Betul. itu. Iya. Baik, ini ada Bu Setio Listanti, ini beliau adalah guru sekaligus alumni dari SMP Negeri 21 Semarang. Karena dari tadi sudah nungguin saya mau nanya gitu Bu. Ini kan karena musim pandemi Covid, hampir semua pendidikan ya dari anak SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi pun mulai menerapkan yaitu pembelajaran jarak jauh atau daring ya secara online. Nah, ini bagaimana Bu kiat-kiatnya nih untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauhnya? Ya, terima kasih Mbak Nia. Untuk SMP 21 PJJ, alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan baik. Ya, awalnya dulu memang Pak Agung ini yang jadi pionir untuk sekolah kita sering mengadakan pelatihan-pelatihan kaitannya dengan IT, dengan pembelajaran online. Dan itu kemudian setelah pelatihan kemudian kita terapkan dalam proses pembelajaran juga, kemudian dalam tes online. Nah, kita kenal dulu ada istilah ABT, Android Based Test. Itu jadi kegiatan tes penilaian tengah semester kita pakai pembelajaran itu. Kemudian ada TOBA ya Pak istilahnya, TOBA tryout berbasis online untuk kelas 9. Dan ternyata itu terbukti kemudian masa pandemi ini sangat-sangat membantu kita dalam pembelajaran secara online. Ya, kebetulan selama COVID awal bulan Maret sampai sekarang ya, sekitar sudah 7 bulan kita sudah mencoba berbagai platform, dan akhirnya di
tahun pembelajaran baru ini kita menggunakan Microsoft Teams karena di situ di Microsoft Teams kita memadukan berbagai kebutuhan kita, bisa meeting, bisa tugas-tugas siswa, bisa chat dan seterusnya. Untuk kendala mungkin ya Mbak ya sama dengan sekolah yang lain. Permasalahan ini ya Mbak, siswa yang tidak memiliki HP. Iya. Iya. Itu tapi alhamdulillah di sekolah kami sudah ada beberapa langkah dan dari sekolah kemudian dari paguyuban kelas yang memfasilitasi teman-teman yang kurang mampu, kurang bisa memenuhi hal tersebut dengan menghibur atau mendonasikan Dibelikan masing-masing. HP. Alhamdulillah itu sudah terjalin dibelikan baik di HP. sekolah Iya, kami. Ada dibelikan HP, untuk ada laptop. dikasihkan. Iya. Ya ampun. Dipinjemin Iya. laptop, dibelikan laptop, pinjem. Oh iya. Orang tua Iya. itu Mbak, paguyuban. Berarti memang dididik untuk kebersamaan juga ya, Iya, saling alhamdulillah bahu-membahu, sudah gotong muncul royong. dengan sendirinya. Iya, dan itu sudah berjalan ya. Iya. Oh ya, berarti ada beberapa anak-anak memang yang ketika pembelajaran daring kemudian tidak mempunyai fasilitas tersebut, kemudian teman-temannya rela untuk berdonasi, Iya, menyisihkan betul. uang jajannya. Iya. Itu keren banget, luar biasa. Ini perlu dicontoh ini ya buat teman-teman yang di luar sana, jangan sampai julid ya. Nanti temennya nggak punya Android malah nanti diece, malah dibully ya Pak, dibilang orang Miss Queen gitu, nggak boleh itu seperti itu ya. Kalau di sana mah Iya. di Bandung. Alhamdulillah Mbak di tempat kami ya insya Allah tidak terjadi seperti itu, meminimalisir pembulian karena kita sudah sekolah ramah anak. Jadi kendalanya hanya masalah tersebut Masalah saja itu. ya. Kemudian kalau kuota alhamdulillah sekarang sudah terpenuhi oleh pemerintah dengan POS Gratis. itu ya, iya. kuota dari dana POS, kemudian dari Kemendikbud juga sudah memberikan kuota. Jadi kalau kuota tidak masalah, ya kemungkinan masalah terakhir pada sinyal mungkin, Oh, sinyal ya. Oh, Iya, yang itu sudah kemungkinan- bukan ranahnya Iya. dari Bu Guru lagi sama Pak Iya. Guru ya. Baik, nanti kita akan tanya jawab lagi karena waktu kita masih panjang. Namun sebelumnya kita akan ikuti yang satu ini. Baik, Anda kembali lagi bersama kami dalam tamu kita dengan tema kita SMP Negeri 21 Semarang tetap berkarya saat pandemi dengan manajemen COVID-19 ya. Dan tadi sebelum jeda saya sudah berbincang dengan Ibu Setio Listanti terkait dengan kiat-kiat pelaksanaan pembelajaran jarak jauh nggih. Sedikit saja mungkin ada tambahan dari Pak Agung terkait dengan kiat pelaksanaan tersebut. Ya, jadi memang PJJ ini menjadi sebuah kebutuhan dan keharusan. Kebetulan karena di SMP 21, alhamdulillah perangkat IT memadai, ditunjang teman-teman sudah dilatih. Kebetulan kita sebelum kejadian Maret itu kita sudah mulai latihan terus berkali-kali. Dan ketika datang kejadian itu, teman-teman sudah dibekali mengikuti kegiatan pelatihan juga. Kebetulan saya salah satu instruktur itu, sehingga teman-teman kita genjot untuk menguasai itu, dan begitu 15 Juli kita sudah menggunakan itu semua. Bahkan anak-anak kita bantu diberikan username password semua dibuatkan dari Microsoft, dibagi, dan sampai hari ini pun ketika ada beberapa anak yang masih kesulitan, kita selalu melakukan kunjungan home visit. Bahkan ini ada anak yang memang harus didampingi ke sekolah. Dia diantar ajudannya ya setiap hari datang ke sekolah. Belajar secara online. Tapi dia didampingi oleh ajudannya karena dia memang dari militer ya, jadi kemana-mana dikawal. Itu ya mau datang ke sekolah. Karena kemarin mungkin agak sedikit kesulitan di dalam pembelajaran. Berarti memang tidak lepas begitu saja ya. Betul. Untuk para pendidiknya. Tetap seperti dalam itu. pantauan. Iya, jadi kalau memang ada yang kesulitan tidak usah sungkan-sungkan ataupun takut untuk bertanya langsung atau Iya. minta dibimbing langsung oleh Betul. Bapak dan Ibu Iya. Guru. Baik ya, karena ini sangat luar biasa sekali ya perhatian dari kepala sekolah dan guru di SMP Negeri 21 Semarang. Tentunya dengan support yang seperti ini akan meningkatkan
daya kreativitas dari siswa tersebut. Betul. Kemudian setelah kreativitasnya meningkat, pasti prestasinya akan ikut serta berkembang seperti itu. Betul. Nah, ini sekarang saya akan menuju masalah prestasi nih, Pak ya. Tadi di awal memang sedikit Pak Agung menyampaikan prestasi dari SMP Negeri 21 itu belum seberapa ya. Nah, ini pasti akan disampaikan lagi nih. Prestasi apa saja ya Pak ya, secara beruruntutan juga boleh di SMP Negeri 21 Semarang ini. Ya, baik, kebetulan saya kan di sana ditugasi 1 Juni 2019 sampai hari ini, dan waktu itu masih PLT, dan di 21 Oktober kita ditunjuk definitif. Jadi dalam kurun waktu itu saya datang, kemudian kita ditren lomba paskib atau tata upacara bendera. Alhamdulillah menjuarai tingkat kota yang selama ini belum berhasil. Kemudian banyak lomba-lomba, termasuk tadi sekolah sehat di 2019 kita didukung oleh orang tua, komite paguyuban menjadi yang terbaik di kota dan nanti maju provinsi. Lalu di 2020 kita sudah mulai khususnya di Adiwiyata itu alhamdulillah bisa mendapat penghargaan provinsi. Kemudian kan terus pandemi itu. Nah, di saat pandemi itu kita tetap berkarya, khususnya membantu anak-anak kita sehingga anak-anak ini mampu melakukan lomba-lomba secara virtual. Ya, jadi banyak, termasuk yang terakhir kemarin Panahan. Kalau Panahan kelihatannya nggak virtual, itu kelas 7 mendapat 4 perolehan medali emas. Dan ini tentunya tidak hanya muridnya, gurunya juga. Guru-guru kita banyak yang berprestasi, termasuk saya alhamdulillah tahun 2019 menjadi wakil Jawa Tengah di tingkat nasional, menjadi juara 2 kepala sekolah prestasi tingkat nasional. Nah, itu untuk memotivasi murid-murid, guru. Ya intinya kita bersama-sama mencoba supaya SMP 21 ini. Wah, iya. Ini memang yang disampaikan oleh kepala sekolah ya, Bapak Agung Nugroho. Tapi pemeriksaan di rumah pasti batinnya gini, tenane bener nggak sih prestasinya seperti apa? Kalau nggak percaya langsung aja kita berikan ini ya gambarannya seperti apa. Ini dia untuk Anda. Baik, ini ada visual tentang apa ini, Pak? Ya, virtual choir internasional. Jadi lomba paduan suara secara virtual di bulan Agustus kemarin, Juli ya, dia mulai Juli, lalu Agustus dia juara, mendapatkan medali emas. Jadi gold medal dengan peraih nilai 85, ditandingkan 32 negara termasuk tingkat internasional. Ya, di Bandung ya, secara virtual karena kan pas pandemi. Iya. Nah, ini meskipun secara virtual dia bisa tampil, dan mohon maaf lawannya tidak hanya anak-anak tapi justru dari Bandung, dari luar negeri juga. Jadi yang SMP di Kota Semarang, Jawa Tengah itu hanya SMP Negeri 21. Kebetulan dari Kabupaten Magelang ada tapi belum meraih prestasi nasional. Nah, saya merinding loh, Pak. Ya, virtual ini. Ya, jadi dia latihannya di rumah masing-masing. Iya. Syutingnya juga di rumah masing-masing. Syutingnya juga di rumah masing-masing. Ini. Ini kira-kira waktu pembuatan ini ada kendala nggak, Pak? Ya kendalanya karena kan nggak ketemu ya. Jadi hanya lewat WA aja. Makanya, terus jam tag-nya kapan, jam berapa. Pelatihnya memang hebat. Nah ini sedang nyiapkan untuk yang bulan November juga internasional juga. Dan ini ada piala, ada uang pembinaan, tapi anak-anak tidak hanya uang pembinaan, tapi piagamnya ini yang berbobot. Iya, karena internasional. Iya. Poinnya lebih tinggi. Dan kebanggaan bisa ngalahkan Telkom yang sudah lama, kemudian dari Surabaya, dari itulah. Ini bekal itu nanti kalau mau masuk ke SMA nih ya. Ya, jadi ini dan alhamdulillah anak-anak ini semangat meskipun apa ya istilahnya kita tidak memaksa. Tapi dia dengan kesadaran sendiri latihan tengah malam begitu ya. Jadi kebetulan saya ini sekaligus mendampingi mereka kalau lomba. Karena saya hobinya kan di seni. Jadi saya sudah mulai awal di 21 itu kita di Karangturi Internasional juara. Kemudian di Undip itu juga juara 2 silver. Lalu ini kemudian nanti, dan dia sudah sering tampil kemarin di Pak Gubernur dalam rangka Hari PGRI, Hari Guru itu bulan November, dia juga tampil di
PGRI tingkat Jawa Tengah. Ya, kemudian juga di kegiatan Pak Wali bulan literasi dia juga tampil. Pokoknya sudah siap expert untuk mengembangkan diri ini anak-anak ini. Dan ini swadaya. Dalam arti di pembiayaan kita kan bos terbatas. Sehingga mereka berdonasi untuk melakukan kegiatan ini bisa betul-betul ekspresi jiwanya itu tersalurkan. Jadi bisa dibayangkan kita latihan ini hampir 1,5 bulan karena saya ikuti secara virtual. Dan yang satu lagunya juga ditampilkan juga mendapat penghargaan. Bahkan yang ini kemarin pas hari ulang tahun kemerdekaan kan ada parade 70 grup se-Indonesia. Ini salah satu yang ditampilkan pas hari kemerdekaan. Jadi ini anak-anak berbakat, tentunya harus kita wadahi, kita salurkan kompetensinya sehingga dia betul-betul menjadi yang generasi yang maju. Maju itu di 21 merupakan tagline, artinya mandiri, aspiratif, jujur dan unggul. Nah ini Bulus yang terlibat merange pelajaran, karena kan anak-anak kadang-kadang kalau lomba kan waktu masuk kan harus izin pembelajaran. Nah ini beliau yang izinkan. Ya, lumayan ya Mbak ya. Iya, saya jadi ikut merinding ini Pak. Padahal saya tidak terlibat di dalamnya, tapi hanya melihat aja ikut ini ya. Terharu dengan perjuangan mereka seperti itu. Iya, karena dia latihannya tengah malam, kan harus ngetik macam-macam anak itu. Baik ya, itu tadi pemirsa yang Anda saksikan adalah visual kegiatan dari adik-adik di SMP Negeri 21 Semarang ketika mengikuti perlombaan paduan suara virtual tingkat internasional dan mendapatkan 4 medali emas nggih. Ya, gold medal. Gold medal dengan medali poin emas. nilai 85. Kalau yang 4 itu kan panahan. Oh, ya, ternyata banyak banget ya. Tidak hanya juara di paduan suara ini ya, di panahan tadi. Yeah. Jadi apa saja Pak tadi paduan suara, panahan. Panahan. Terus kalau yang intelektual kemarin masuk di Ki Hajar itu sampai tingkat advance. Terus yang kemarin nih yang anak kelas 7 itu bahasa Inggris. Untuk iya. se-Indonesia nasional dia peringkat 1. Kemarin masih 5 besar itu dia di peringkat pertama. Saya belum tahu kabarnya lagi. Itu yang se-Indonesia Erlangga. Kemudian lomba-lomba itu yang KSN itu kita juga ikut ini sambil menunggu karena kan banyak sekarang lombanya virtual semua. Ya, jadi di situ kalau yang seni tadi sudah FL2SN kita juara di musik tradisional dan di tari ya untuk tingkat kota gitu. Jadi banyak pokoknya selama virtual pandemi mereka masih tetap berkarya, gurunya juga begitu. Ya, jadi semuanya berkarya. Tidak stop ya, tetap meningkatkan kualitasnya juga ya. Baik, Ibu Setia Lisanti, ini Bu, kan anak-anak itu kan banyak prestasinya. Sebenarnya peran dari guru ini sendiri supaya anak-anak itu semangat untuk meraih prestasi lebih banyak lagi bagaimana Bu? Ya. Anak-anak ya Mbak, namanya juga anak-anak, apalagi anak-anak SMP. Memang sangat butuh dukungan, butuh pendampingan. Nah, tidak hanya orang tua mungkin, tapi guru juga sangat berperan. Alhamdulillah selama ini SMP 21 menghasilkan banyak prestasi. Ini yang saya bawa ini kebetulan adalah majalah sekolah kami Mbak. Isinya berbagai tulisan siswa dan di sini juga setiap edisi kita tampilkan juga prestasi siswa. Jadi sampai tidak muat seperti ini. Sangat banyak prestasinya. Iya, prinsip kami sebelum masa COVID itu ya, kita masih sering upacara bendera, dan prinsip kami tiada hari Senin tanpa piala. Gitu. Jadi setiap hari Senin juga siswa menyerahkan hasil kejuaraannya untuk diserahkan kepada kepala sekolah, disaksikan oleh teman-teman yang lain. Itu juga merupakan salah satu motivasi kebanggaan buat mereka ketika bisa berada di depan teman-temannya, membanggakan diri ya. Iya, membanggakan dirinya, orang tua dan juga sekolah.
Nah, peran guru tetap siswa itu dalam pendampingan kami, ya. Latihan-latihan juga selalu kita dampingi, Terutama termasuk izin. penguatan Izin. mental. Harus dapat Kadang-kadang- izin. Ya, Izin. karena kan kalau kadang-kadang beranggapan bahwa wah kok kian lu mau kegiatan, Iya. padahal tidak, dia pergi membawa sekolah Termasuk dengan ada iya. dispensasi khusus Nah, untuk itu. dengan dukungan guru-guru memberi pendampingan karena dia mungkin sering meninggalkan pembelajaran, dibimbing khusus gitu, sehingga tidak ketinggalan pelajaran. Jadi nggak takut ketinggalan Enggak, pelajaran ya ini soalnya. paling telaten kurikulum saya. Berarti memang Bapak dan Ibu guru tuh harus paham, tahu betul ya anak-anak yang sering keluar untuk mencari prestasi tersebut ya, Betul. supaya Iya. ada pembelajaran khusus Betul. seperti itu ya. Iya. Saya juga dulu punya pengalaman gitu loh Pak. Iya. Saya juga ikut lomba-lomba Oh, dulu. gitu. Saya juga bawa harum nama Iya. sekolahan Eh, saya. di mana, Mbak, sekolahnya? Saya SMA Negeri 7 Pak. Oh, dekat rumah saya, Mbak. Saya kayak Pancur, Mbak. Oh jih Pak, Saya waduh. penataran utara, Mbak. Tahu dulu pulang sekolah saya main ya Iya, Pak. betul. Tahun berapa Mbak lulus? Saya aduh jangan ngomongin tahun ya Pak, nanti Iya. kelihatan tuanya. Siap. Baik Bapak, kita lanjutkan lagi nih. Nah kalau dari Bapak ini, dari Pak Agung nih, strateginya sendiri Pak untuk meraih prestasi saat Ya, pandemi. jadi saya Mohon maaf ditahan dulu Oke. setelah yang satu ini ya. Siap. Baik pemirsa, tamu kita akan kembali lagi berbincang dengan Ibu Setio Listianti dan Bapak Agung setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Anda kembali lagi bersama kami dalam tamu kita dengan tema kita SMP Negeri 21 tetap berkarya saat pandemi dengan manajemen COVID ya. Dan saya dari tadi belum mengajak pemirsa nih untuk gabung bersama kita. Kita buka line telepon di 6707500. Silahkan Anda bisa bertanya-tanya kepada tamu saya di sore hari ini. Beliau ada Kepala Sekolah SMP Negeri 21 Semarang, Bapak Dr. Andes S. Agung Nugroho MM, dan beliau satu lagi adalah guru sekaligus alumni dari SMP Negeri 21 Semarang, Ibu Setio Listianti MPD. Silakan Anda bisa bertanya seputar bagaimana mutu pendidikan di SMP Negeri 21 Semarang atau apapun itu yang ingin Anda tanyakan kepada beliau-beliau tamu saya ya. Baik, saya lanjutkan tadi sempat terpotong ya Pak. Ya, siap. Pertanyaan saya terkait dengan strategi meraih Ya. prestasi ya. Ya. Pastinya di tengah-tengah pandemi ini. Ya, siap. Jadi kita punya semacam strategi manajemen yang saya sebut dengan COVID loh. COVID dilawan dengan Oh, COVID. betul. Tapi COVID-nya ini adalah confidence saya diri ya. Kita harus menumbuhkan kepercayaan diri pada diri sendiri, murid-murid maupun guru, karena pembelajaran nggak pernah ketemu kan, terutama penguasaan teknologi. Kemudian juga optimis ke depan. Mau jadi apa mereka nggak tahu kan. Kita mau bagaimana. Jadi harus optimis ke depan, harus berhasil. Kemudian visioner. Jadi memiliki pandangan ke depan, karena kita pasti suatu saat akan berhasil ya untuk ke depan. Lalu juga integriti ini penting, integritas ini antara orang tua, sekolah, anak, komitmennya harus ada. Ketika anak ulangan itu kan nggak diawasi, Iya. dia ngerjakan sendiri atau nyontoh dan sebagainya. Lah ini sebuah integritas yang kita tanamkan, termasuk disiplin. Ini yang penting. Apapun harus disiplin, terutama jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, ini harus kita. Kalau tidak perlu ya nggak keluar rumah. Jadi itu yang kita terapkan, kita sampaikan kepada orang tua, termasuk anak-anak lewat pembelajaran, sehingga alhamdulillah anak-anak tetap berkarya meskipun dalam situasi yang seperti ini. Baik, dan berarti tadi itu manajemen COVID itu artinya Confidence, confidence, optimis, visioner, integrity, dan terus disiplin. Ya, memang kunci disiplin itu memang harus Iya, ya. betul. Mau disiplin waktu, disiplin aturan, apapun, disiplin makan itu. penting. Kalau enggak makan enggak sakit nanti ya. Iya kan? betul. Kalau ada empat-empatnya ini nggak ada disiplin juga nggak bisa. Nggak bisa, Janji, betul. Pak. Janji. Baik, saya ke Ibu Setio Listianti lagi nih, Bu. Kalau untuk mempertahankan mutu dari SMP Negeri 21 Semarang yang prestasinya sudah segudang ini, Bu, gimana Bu upayanya? Salah satunya ya Mbak, guru kami dengan teman-teman sejawat tetap harus kompak satu sama lain, saling mendukung. Kemudian punya ini semangat untuk terus belajar, terus membangun diri, ya kapanpun gitu demi anak-anak kita. Itu kalau sudut pandang satunya. dari Ibu Setio Listianti ya, terkait dengan upaya mempertahankan mutu. Kalau dari Pak Agung, Ya, jadi
kita tetap melakukan monitoring, pendampingan, karena tugas kepala sekolah kan termasuk supervisi, manajerial, kemudian kewirausahaan. Maka kita tetap ada istilahnya ciptakan sekolah asik. Asik itu asri, sehat, indah, dan kondusif. Nah gitu, lewat berbagai upaya. Kalau lingkungan ya geliat, gerakan lingkungan sehat. Nah ini semua diatur. Budaya cuci tangan, Bu Cita. Kuku saku, kau ambil, ku buang sampahku, ya kan gitu. Jadi banyak hal lah, termasuk apa menjaga lingkungan, ya gesek jali, gesek gerakan sekolah jaga lingkungan. Termasuk ada juga waktu kemarin sebelum pandemi kan kita ada sarisela, periksa diri secara berkala. Kebetulan kita punya dukungan komite yang dokter, jadi kita jadikan dokter sekolah yang akhirnya menjadi sampai 21 ini menjadi sekolah sehat. Jadi alhamdulillah bantuan alumni banyak. Kemarin cuci tangan itu kita diberi cuci tangan yang apa, alumni 90 diberi cuci tangan yang ijaan kaki ini. Terus nanti dari 91 ini ada bedah rumah macam-macam, karena di rangkaian HUT nanti kita ada bakti sosial, ada donasi dan sebagainya, kemudian juga ada donor darah, lalu ada pentas seni dan seterusnya. Ya itu yang kita lakukan secara virtual pokoknya. Oh, jadi ini kegiatan-kegiatan di tengah pandemi tetap berlangsung ya? Betul. Walaupun secara virtual. Betul. Dan tanggapan dari anak-anak gimana? Sangat responsif. Ya, jadi siap mendukung dan alhamdulillah dia sangat bangga ya untuk SMP 21 khususnya. Itu. Apalagi banyak menelurkan prestasi, kemudian secara bangga ya, ini loh aku anak SMP Negeri 21 gitu ya. Jadi termasuk salah satunya. Ini alumni. Jadi dia produk 21. Iya. Ya, yang mau berbagi untuk generasi muda yang hebat. Kan banyak kepengen jadi dokter. Nah, ini masih mau menjadi guru. Ya, guru ini kan sebuah profesi yang betul-betul sangat mulia. Ya, pembentukan karakter. Lah ini dia tahu kan dulu sekolah zaman seperti apa. Sekarang bagaimana dia membentuk supaya betul-betul anak-anak 21 itu kekinian tapi juga berkarakter lah gitu. Berarti bisa memberi gambaran ya Ibu ya. Jadi ketika dulu zamannya Ibu Setio Listanti ini pendidikannya seperti apa, kemudian akan dibandingkan dengan pendidikan sekarang ya yang era digital itu. Baik. Kan alumni Bu, perubahannya apa saja Bu? Dulu di SMP Negeri 21 Semarang dan SMP Negeri 21 Semarang dulu sama sekarang. Kebetulan ini Kepala Seksi Pengembangan Usaha saya juga alumni sana ya. Juga. Jadi boleh diceritakan. Iya. Kalau secara ini ya Mbak, secara prestasi, alhamdulillah ketika masa saya sekolah dulu sampai sekarang, dulu pun sudah termasuk juara di komplek atas di Semarang atas, dan tetap seiring jalan sampai sekarang masih bisa mempertahankan, bahkan termasuk yang peringkat kedua di kota Semarang. Target kita nanti kita jadi yang nomor satu, seolah. Ya, kalau masalah ini prestasi, kira-kira ini terus meningkat nih Mbak. Mungkin yang agak berbeda jelas ininya ya. Gedung fasilitasnya sudah semakin lengkap, gedungnya sudah semakin tertata gitu. Seperti Mbak lihat tadi, banyak lingkungan hijau, iya. Apa lagi? Tentunya guru. Gurunya sudah tergantikan. Iya. Pastinya prestasinya sudah sejak dulu selalu membawa prestasi SMP Negeri 21 Semarang. Baik akademik maupun non akademik. Jadi menjadi pilihan juga, salah satu pilihan dari murid-murid ya yang ingin masuk ke SMP, tingkat SMP. Baik, nah ini kita masih punya satu visual lagi, ini terkait dengan kegiatan-kegiatan dari adik-adik di SMP Negeri 21 Semarang di tengah pandemi. Seperti apa? Ini dia. Baik, itu tadi adalah sepenggal cerita ya dari adik-adik dari SMP Negeri 21 Semarang yang kemarin melaksanakan kelulusan secara virtual juga. Virtual. Wah, ini perasaannya gimana Pak? Ya, sedih, bahagia, campur kasihan. Karena dia tidak mengikuti atmosfer ujian yang dia sudah persiapan. Mereka sudah banyak yang les, bimbingan, penguatan. Ternyata endingnya dia harus lulus dengan predikat COVID ya. Iya betul. Confidence, kemudian terus tadi optimis. confident,
optimis, visioner, integriti, disiplin itu. Iya, Dan alhamdulillah mereka ini sudah masuk di semua negeri di Kota Semarang yang dia sesuai keinginannya karena dia punya piagam-piagam nasional. Bukan berarti lulus karena pandemi nih ya, lulus pandemi itu bukan berarti terus tidak mempunyai kemampuan, Betul. ya kan? Sebenarnya sudah mempersiapkan semuanya, namun ya rezekinya gitu ya, rezekinya nggak perlu pusing-pusing untuk ngerjain alhamdulillah, iya. ini ujian ya. Iya. Karena saya juga merasakan ketika mau UAS itu ya kan Iya. Pak, itu stres itu Pak, Iya. sudah wah tidur aja susah, belajar malas loh kan. Nah seperti itu, jadi ini disyukurin aja ya untuk adik-adik yang bisa lulus ketika tanpa ujian. Dan pastinya ini apa namanya karena pandemi, jadi ada sisi negatif dan positifnya juga. Iya Pak ya. Tapi kalau dari Pak Guru dan Bu Guru ini sendiri sebenarnya lulus tanpa ujian nasional seperti itu gimana? Kalau menurut saya itu mungkin yang terbaik dari Tuhan. Karena sejatinya kita itu nanti mau menjadi apapun itu sudah ada di garis tangan kita. Tergantung kita mau berusaha untuk meraih apa tidak. Jadi itu yang penting, termasuk dukungan orang tua, dukungan stakeholder, komite, paguyuban ini bersama-sama bergerak bersama untuk menjadikan semakin maju. Makanya di 21 kan 21 maju, mandiri, aspiratif, jujur, dan unggul. Nah ini jadi ke depan apapun yang akan dia persembahkan untuk negeri ini, ya kita tunggu karya-karya mereka yang terbaik gitu. Baik, dan pastinya ini semua yang ada di rumah, kita masih ada waktu. Kalau mau bergabung juga boleh di 6707500, nggak perlu malu-malu mau nanya terkait apa saja di SMP Negeri 21 Semarang ini ya. Mungkin Bapak dan Ibu yang ada di rumah, putra-putrinya ingin dimasukkan ke SMP dan ini salah satu pilihan, apalagi SMP Negeri 21 Semarang ini adalah mempunyai predikat peringkat kedua ya. Sekota Semarang untuk ya. ujian nasional. Nah, SMP 2 baru SMP 21. Sebetulnya nanti kalau itu kita bisa mencoba menyalip lah ya. Iya, Karena kita 3 tahun berikut ini kemarin kan sudah peringkat inputnya paling tinggi sekota. Oh, baik-baik. Nah, ini loh yang saya sukain manajemen COVID-nya ini ya. Siap. Pokoknya semangat, optimis Iya. untuk bisa meraih apa yang Confidence ya. diinginkan. Ya. Confidence, percaya Kalau diri. ada juara 1, kenapa harus juara 2? Wah, gitu ya Pak ya maksudnya ya. Meskipun saya Nah, nggak bisa juara 1 di nasional ya, ya karena nasib. nasib. Baik, lalu karena banyaknya prestasi yang dimiliki oleh SMP Negeri 21 Semarang, tentunya ini mungkin ada dari sekolah-sekolah lain juga menyaksikan tayangan kita ini. Siap. Kira-kira punya nggak nih saran untuk meningkatkan kinerja sekolah? Mungkin bisa dicontoh dengan sekolah-sekolah lain. Ya, jadi sepanjang saya pernah di 4 sekolah yang sudah saya pimpin itu, saya selalu menyarankan teman-teman cari keunggulan yang ada di sekolah situ. Jadi jangan kita mengimitasi sekolah lain, biarkan dia punya ciri sendiri. Maka digali potensi yang ada di sekolah itu dengan dianalisis secara SWOT ya. Kemudian kita juga kajian-kajian, lalu berdayakan semua unsur yang ada. Mulai dari guru, karyawan, siswa sendiri sebagai kekuatan kita itu kan siswa. Lalu orang tua juga menjalin stakeholder terutama dengan alumni penting. Karena di 21 ini sekarang ini dari lintas angkatan yang terbentuk itu sudah hampir 4.000. Dengan ketuanya Profesor Dr. Dermawan Wisono itu dekan di ITB. Itu, dan beliau juga aktivis pramuka, ketua OSIS. Ketua hariannya di sini namanya Tribana Paksi yang sebetulnya sore ini ya diajak ke sini mungkin karena kesibukan. Ya itu, jadi kita semua komponen kita berdayakan. Kemudian prinsip hebat ini penting. Hebat di sini adalah humanis, empati, berkarakter, aspiratif dan menjadi yang terdepan ya. Ini penting untuk menjadi maju tadi. Oh baik, itu dari sudut pandang kepala sekolah nih. Kalau dari perwakilan dari Bu Guru nih, kira-kira saran untuk meningkatkan kinerja sekolah? Yang jelas tidak berhenti untuk apa ya Mbak, selalu untuk ikhlas melaksanakan segala tugas yang dibebankan. Karena apapun ikhlas itu enak, semuanya akan berjalan, akan mengalir dengan baik dan insya Allah hasilnya pun akan baik. Gitu. Ya. Jadi Dan memang tidak lelah untuk
bekerja keras. Iya. Jadi mau untuk semaksimal mungkin demi anak-anak kita. Iya, apalagi kalau tenaga pengajar ini bukanlah pekerjaan yang mudah kan ya. Iya. Jadi kalau memang ada kesulitan berarti Iya. harus dijalani dengan penuh keikhlasan. Betul, Supaya karena- semua berjalan dengan baik. Iya, tugas kita kan bukan hanya mengajar, Mbak, tapi juga mendidik. Nah, itu yang Iya. yang Mengajar dan penting. mendidik ya, Iya. karena punya artian berbeda juga. Iya. Baik, terima kasih Ibu Setio Listanti. Nah, 1 Oktober ulang tahun dari SMP Negeri 21 Semarang yang ke 43. 43 sudah matang, sangat dewasa sekali ya. 43 pastinya sudah bisa menjadi percontohan dari untuk sekolah-sekolah lainnya. Persiapan hari ulang tahunnya ini, karena ini musim pandemi, nggak mungkin kan kita mengumpulkan banyak anak-anak. Ya. Apa yang akan dilakukan, Pak? Ya, jadi sesuai program yang sudah disusun dari komite paguyuban bersama Seruni dan sekolah sendiri, kita memang banyak melakukan kegiatan action di dalam bentuk visual, virtual maksudnya. Termasuk nanti bakti siswa itu ya sudah didata anak-anak yang akan dapat sembako dan sebagainya didatangi. Jadi tidak dikumpulkan tapi didatangi by address ya, by name by address. Kemudian juga pengumpulan dananya juga seperti itu, dan itu terutama dukungan alumni ini sangat bagus sekali ya, mengeksplor, menggali sehingga betul-betul sebuah keluarga ini. Dan ini juga pentasnya juga kita lakukan virtual. Tadi sudah kita tampilkan 2 karya virtual mereka kan. Nah, ini yang tentunya nanti menjadi semangat. Jadi kita tidak harus berkumpul rame-rame, cukup dari rumah masing-masing pun kita bisa menikmati gelaran apresiasi seni yang sudah dibuat oleh anak-anak kita gitu. Jadi kira-kira apa saja yang akan ditampilkan nanti, Pak? Jadi kalau pentasnya jelas tanggal 18 Oktober kita lakukan lomba tadi virtual band festival yang dilakukan dari tempat masing-masing. Kemudian ada juga pentas seni yang juga dilakukan secara virtual. Lalu tadi bakti sosial tadi yang akan didatangi masing-masing, bahkan ada program dari angkatan 91 itu kalau tidak salah Bantuan sosial juga ada, Pak. bedah rumah. Bedah rumah Ya. ada, kemudian bansos, bantuan sosial itu Paket mengunjungi panti Panti jompo jompo, dan ya. panti asuhan. Terus paket Kemudian sembako ya. peduli Paket COVID juga. Sembako, peduli COVID. Bahkan kita dengan PMI, kebetulan saya ketua pelatih di PMI Kota, ini mau pelatihan remaja sebaya PRS di PMR secara virtual. Oh, Ya. baik. Oh, ada bedah rumah juga ya? Iya. Berarti itu untuk Anak yang tidak mampu. Oh, Jadi dari- kemarin sudah didata, diminta 1 anak yang betul-betul kondisinya memprihatinkan. Karena di 21 kan tidak semuanya mampu ya, ada yang anak-anak kurang mampu lah, itu sudah diminta. Yang 1 betul-betul sangat dibantu, nanti akan dibantu untuk bedah rumah. Itu ide dari Komandan Kodim sekarang yang kebetulan alumni 21 tahun 91. Pak Yudi itu alumni SMP 21 tahun 91. Sekarang jadi Komandan Kodim Kota Semarang. Jadi akan dibantu oleh TNI juga Iya. gitu Ya, dalam kelihatannya bedah rumahnya programnya itu. seperti Jadi itu. tidak hanya bergembira bersenang-senang dengan hiburan, tapi juga peduli kemanusiaan dan sosial juga. Itu juga mendidik ya Iya. untuk anak-anak. Donor darah Iya, juga pastinya ada, gitu. sudah kita siapkan. Baik-baik ya. Jadi komplit banget ya untuk pendidikan di SMP Negeri 21 Semarang. Tidak hanya pendidikan di akademik, pendidikan mungkin di mental Karakter, juga ada, ya, karakter karakter. seperti itu ya kan. Ini adalah sebagai pilihan yang tepat sekali untuk adik-adik yang bingung ini pengen sekolah di mana, tapi karena sekarang itu sistemnya zonasi, mungkin yang bisa menikmati sekolah atau berpendidikan di SMP Negeri 21 Semarang hanya di lingkungan itu Lingkungan. Ya, kecuali yang zonasi berprestasi ya? kecuali kalau dia memiliki juara nasional yang berjenjang. Jadi dia juara L2SN misalnya. Berjenjang, otomatis juara 1 nasional dia langsung bebas memilih sekolah manapun, termasuk bisa milih ke 21. Dia juara KSN yang Olimpiade siswa itu juara nasional, juara 1, maka dia akan bisa memilih ke semua sekolah yang ada di negeri tanpa melihat jarak, dan itu langsung otomatis gitu. Dengan menyertakan itu tadi ya, Ya, sertifikat karena yang atau berjenjang, piagamnya. tapi berjenjang, betul-betul Berjenjang. yang diakui oleh kementerian. Jadi kan ada L2SN, ada O2SN olahraga itu siswa nasional, kemudian juga KSN tadi. Ya pokoknya betul-betul yang berjenjang, dan itu pasti piagamnya akan laku, masuk kemana, tapi juara 1 ya. Ya.
Baik, ya. Kita masih ada sedikit waktu dan saya ingin sekali juga untuk Ibu Setio Listanti dan Bapak Agung ini sedikit memberikan pesan dan untuk anak-anak ya. Pesan saja nggak usah kesan berarti. Pesan untuk anak-anak yang ada di rumah sedikit saja 1 menit. Ya, saya tidak pesen 1 mie ayam 1 bakso ya. Iya. Tapi tetap saya harapkan anak-anak yang di rumah tetap semangat belajar, kerja keras, ikhlas dan selalu berdoa. Jaga protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, makan vitamin yang cukup dan selalu berdoa. Baik, ada sedikit dari Ibu Setio Listanti? Ya, meskipun masa-masa seperti ini kalian berada di rumah, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kalian untuk terus belajar, ya, terus membangun diri, terutama karakter, ya, karakter itu penting, ya. Saya berharap masa ini sebagai masa-masa Pembelajaran. Iya. untuk kalian. Baik, terima kasih Ibu, terima kasih Bapak kasih, sudah sama-sama, hadir ya. di sini ya. Semoga Siap. SMP Negeri 21 Amin. mencapai tujuan apa yang diinginkan ya. Amin. Baik, kita sudah di ujung acara. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama tamu kita. Saya Nia Sukma pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.